Halo Pak Dani, gimana kabarnya Pak? Halo, ya kabarnya malam sehat ya. Mantap, mantap. Lagi di mana nih Pak? Saya lagi ini kedinginan di sini. Waduh. Ya, ya. Winter ya, Ya, temanya seperti temanya Bali hari ini Digital Crypto Fashion Winter, juga Pak. gitu. Ya. Wih, gokil. Nah, di sini kita bareng Pak Dani Baskara, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan the future of blockchain. Nah, bersama Pak Dani Baskara ini merupakan founder dari Vexanium. Nah, nanti juga kita bakal tanya-tanya juga terkait dengan Vexanium. Cuma beliau ini tentunya cukup cukup capable buat ngomongin terkait dengan blockchain di Indonesia terutama ya, karena Vexanium ini adalah one of the biggest bahkan ya dari blockchain di Indonesia bahkan dunia juga nih. Nah, sebelumnya itu mungkin nanti kita bakal tanya-tanya serta disampaikan langsung materinya oleh Pak Dani Baskara. Jadi buat teman-teman kalau misalkan kalian ada pertanyaan nih dari pemaparan materi oleh Pak Dani, silakan ditulis dan nantinya bakal ditanyakan langsung ya. Sebelum itu saya juga tidak lupa lagi untuk menyebutkan kolaborator kita nih. Nah, kolaborator kita di sini dari rangkaian acara Bali Digital Fashion Week ini diinisiasi oleh Majalabs X ICCN dan juga didukung oleh Beachwalk, Eiger, Bodypack, Drezo, Samsara, BitHub, dan juga para kolaborator dan komunitas lain serta media partner seperti Budiku, RCTI Plus, Tribun Bali, Kuyo, Furio, Tabloid Bintang, Correcto, Eupodea, Sumba TV, Mesh Magazine, Opal, Seni di Bali, Bali Post, Nusa Bali, dan Bali.com, serta Chainside. Nah, jadi tentunya rangkaian acara ini tak luput dari tema dari Bali Digital Fashion Week itu sendiri, yang merupakan acara dari komunitas untuk komunitas dan juga oleh mantap. Nah, jadi di sini kita bakal mendengarkan langsung nih paparan materi dari Pak Dani Baskara tentang gimana sih gambaran masa depan dari blockchain itu sendiri. Apakah dari blockchain yang kita rasakan sekarang itu nantinya bakal ada gambaran ke depannya, entah itu akan jauh lebih lebih futuristik atau juga ya sekarang ini adalah blockchain itu sudah masuk di masa future-nya gitu loh, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, mungkin kita bakal dengerin langsung dari expert oleh Dani Baskara. Nah, silakan, mohon izin Pak Dani bisa disampaikan waktu dan tepat, take your time. Slide-nya udah kelihatan ya? Slide saya. Oke, saya mau sharing slide ya. Lumayan banyak nih sebentar. Panjang, ada 40 halaman ya. Wih, aman Pak, aman, Ya. aman. Udah kelihatan ya di layar ya? Aman, kelihatan. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Saya juga senang sekali ya bisa bergabung di acara bersama Majalab ya, Bali Digital Fashion Week ya. Sebenarnya sih pengen datang, cuman memang jadwal lagi nggak bisa ya. Jadi saya hadir online saja. Ya, tema hari ini saya kebetulan Crypto Winter, kebetulan lagi nggak di Indonesia juga, lagi dingin di sini. Oke, hari ini saya akan share ya beberapa hal. Ya, mungkin beberapa dari teman belum mengenal saya. Ya, saya backgroundnya tech startup ya, dari tahun 2010. Di tahun 2008 saya mulai starting IT bisnis lah di tahun 2008. Jadi tahun 2010 bersama teman-teman saya bikin salah satu daily deals ya, zaman dulu mungkin 12 tahun lalu. Zaman-zaman pernah tahu voucher deals diskon 50%. Nah itu ya. Jadi saya adalah salah satu pelopor membuat e-commerce itulah di awal di tahun 2010. Jadi bareng teman-teman kita bikin asosiasi e-commerce juga di tahun 2010, 2011 ya. Setelah itu di tahun 2015 ketika perusahaannya itu ada mendapatkan investasi beberapa kali ya, kita ada tawaran untuk exit. Lalu saya udah mulai mempelajari sih mengenai tentang Bitcoin pada waktu itu. Jadi di tahun 2014 ya, teman lama saya itu namanya Pak Oscar Darmawan ya, beliau waktu itu buat bitcoin.co.id ya, yang sekarang kan namanya Indodax. Jadi beliau kenalin saya Bitcoin lebih dalam ya. Saya udah kenal Bitcoin, udah tahu, tapi nggak terlalu into Bitcoin pada waktu itu. Jadi saya juga cukup skeptis
ya dengan Bitcoin apa sih ini gitu loh, scam atau gimana gitu. Cuman Pak Oscar dia datang ke kantor saya, dia jelasin panjang lebar 4 jam. Nah, dari penjelasan itulah saya udah mulai ke bawah tuh, ke bawah dengan apa namanya, semangat dari Bitcoin-nya ya seperti itu. Jadi dari tahun 2015 itu saya udah mulai mempelajari, mulai membeli Bitcoin bersama saya, lalu mulai mencoba ya membaca white paper Satoshi Nakamoto. Jadi soul dari semangat desentralisasi itu udah mulai ada di tahun itu. Jadi di tahun 2017 saya putusin untuk full semua masuk ke era, maksudnya dari yang sebelumnya ya tradisional startup ke crypto startup. Jadi di tahun 2017 saya udah mulai pada waktu itu era ICO ya. Jadi era ICO mulai muncul ya, era ICO produk A, produk B, produk C. Jadi saya juga dari situ ya lumayan lah pada waktu itu. Terus ada beberapa ICO yang saya ikutin, dan teman-teman dari karena waktu itu komunitas kripto nggak segede sekarang ya. Jadi kita pada waktu itu cukup teman-temannya hanya beberapa kalangan dari yang kalangan OG kripto saat ini sih. Jadi mereka berangkat dari komunitas-komunitas yang sama. Jadi akhirnya ada ide untuk membuat Vexanium di tahun 2018. Jadi dari situ sampai sekarang ya, dari tahun 2018 kita build Vexanium, di 2019 kita mainnet sampai hari ini. Gitu. Oke. Jadi mungkin itu penjelasan sedikit tentang saya. Mungkin hari ini saya akan jelasin banyak tentang blockchain. Ya mungkin penjelasannya lebih banyak dasar. Mungkin kalau teman-teman di sini sudah cukup advance, ya mungkin dengar kembali lagi ya, karena memang penjelasannya mungkin blockchain, jadi memang basic ya. Saya juga ngulang-ngulang ini selama 4 tahun ya belakangan ya, terus hal-hal ini terus saya ulang ya. Kita harus terus menjelaskan basic dan dasar dari semangat spirit dari desentralisasi ini. Jadi sebenarnya blockchain itu kita bilang dia trust mesin. Jadi ada beberapa hal yang dibawa ya. Yang pertama traceable, yang kedua decentralized, yang ketiga immutable, dan yang keempat transparan. Jadi sebenarnya ini yang di bawah blockchain itu sebenarnya, kalau kita tahu tuh internet itu kita bisa mendapatkan informasi. Kalau blockchain itu sebenarnya dia lebih pada fokus untuk mentransfer value ya. Jadi kalau blockchain itu banyak orang bilang bahwa ini internet of value. Jadi kita bisa mentransfer value dengan cepat ya, peer to peer dari A ke B. Nah, jadi dari semangat ini sebenarnya yang dibawa oleh blockchain. Nah, ini sebenarnya intinya blockchain itu sebenarnya datang hadir, dia merevolusi. Jadi kalau sebelumnya kita mungkin teman-teman di sini berangkat banyak sekali yang background-nya IT ya, atau tech startup ataupun tech company. Banyak tech company itu hadir untuk menyelesaikan problem ya. Jadi problem yang mungkin kita cara kerjanya susah, dengan adanya tech itu jadi lebih mudah. Tapi sebenarnya yang dibawa blockchain itu bukan itu. Kita tuh bukan membawa lebih mudah loh dengan blockchain, malah lebih sulit gitu. Kadang kalau teman-teman baru apa nih, install MetaMask lah, apa lagi nih, buat decentralized ID lah gitu. Waduh, passwordnya lupa. Ya itu sebenarnya bukan membuat hidup kita jadi lebih mudah, bukan gitu. Ini sebenarnya hadir untuk merevolusi gitu loh. Spirit yang dibawa oleh Satoshi Nakamoto itu adalah untuk merevolusi, change gitu loh. Jadi bukan kita dengan ini kita jadi lebih mudah, yang dulu kerjaannya A jadi B jadi lebih simpel, enggak. Dia enggak, sifatnya enggak seperti itu. Sifatnya adalah destruktif sebenarnya, sifat dari blockchain ini sebenarnya ya. Jadi memang dari sifat-sifat destruktif ini memang banyak hal yang dibawa itu direvolusi. Yang pertama tuh revolusinya itu pasti selalu dari uang ya, money. Jadi dari revolusi uang ini sebenarnya ketika uang ini udah mulai direvolusi, money ini akan mulai banyak sekali elemen-elemen yang akan cara kerjanya akan berubah. Jadi memang sebenarnya mirip seperti ratusan tahun yang lalu itu revolusi industri. Jadi dia merubah cara kerja. Ya, jadi bukan merubah sesuatu hal yang jadi susah jadi gampang, enggak. Jadi dia merubah cara kerja. Jadi cara kerja uang itu yang dulunya seperti ini itu pelan-pelan udah mulai diganti. Ya, jadi mungkin dari spirit dari Bitcoin, lalu muncul beberapa selanjutnya ya, Ethereum dan selanjutnya, dan sekarang beberapa negara juga udah mempersiapkan digital rupiah yang berbasis berbasis dasarnya teknologi blockchain. Jadi memang ini yang dibawa. Jadi revolusi ini yang dibawa. Nah, yang kedua sih sebenarnya juga blockchain itu merevolusi database.
Ya, kalau kita tahu bahwa di sebelumnya ya tech company itu semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan database. Tapi di blockchain dengan Web3 ini berbeda. Ya, kita nggak perlu register lagi di semua satu website. Kita hanya butuh satu ID yang dia bisa connect di beberapa aplikasi dengan seamless. Jadi memang konsep-konsep ini yang di change gitu loh. Kadang bagi teman-teman mungkin yang backgroundnya IT juga yang dulunya belajar beberapa macam technical database dengan blockchain jadi nggak kepake tuh ilmunya, ya nggak. Waduh, ini saya harus belajar lagi nih distributed database yang baru. Jadi memang kehadiran teknologi adalah mendisrupsi. Jadi apa yang dibawa sebelumnya. Nah, yang ketiga juga digital identity. Ya, jadi ini yang dirubah dari blockchain. Nah, yang keempat juga organisasi. Mungkin teman-teman di sini sudah cukup ini ya. Saya lihat banyak sekali dari community dari Majalab dan ACCN ini benar-benar sangat DAO banget ya. Jadi benar-benar sangat ini istilahnya aktif lah di DAO community. Jadi dengan blockchain ini kita bisa banyak sekali memunculkan beberapa DAO-DAO yang baru. Jadi ini mungkin nggak ada ya, 10 tahun yang lalu tuh nggak ada ya yang seperti ini. Cuma dengan teknologi yang sekarang, dengan teknologi blockchain ini ya kita bisa memungkinkan kita membuat berbagai macam jenis organisasi baru ya dengan konsep DAO ya. Dan yang kelima ya dia mengganti trust. Dan mungkin yang paling baru ini adalah yang paling ngetren ya adalah blockchain ini merubah soal sertifikat ya dari NFT ya, dan mungkin sekarang udah mulai ke digital fashion. Saya juga jujur walaupun sudah sekitar hampir 7-8 tahun saya ada di industri ini ya, industri blockchain ini berkembang cepat sekali. Apalagi setahun belakangan banyak sekali yang kadang saya tuh nggak walaupun saya ada di sini ya 24 jam bertujuh, cuman saya tuh nggak bisa ngikutin semua. Sampai digital fashion pun juga saya sempat nanya ya ke tim-tim Majalab, ini apa sih gitu loh. Saya aja sendiri juga masih baru ya, dan harus terus belajar ya mengenai digital fashion. Karena memang industri ini benar-benar growth-nya cepat sekali, perubahannya tuh cepat. Jadi 2 tahun yang lalu tuh nggak ada, sekarang tiba-tiba ada. Ya, memang ini adalah kita hadir di era disrupsi yang sangat cepat ya di saat sekarang. Oke, mungkin next ya, saya akan slide-nya akan setelah ini mungkin slide-nya akan lebih cepat. Ya, jadi kebetulan saya hadir di era awal ya di industri ini, di era eksplorasi dan investment di tahun 2015. Jadi pada tahun itu ketika saya hadir tuh nggak ada yang namanya istilah altcoin. Jadi dulu cuma ada Bitcoin kecil sama Bitcoin gede. Jadi orang tanya, lu suka Bitcoin kecil atau Bitcoin besar gitu? Karena memang nggak ada istilah blockchain juga nggak ada, altcoin juga nggak ada. Jadi memang pada waktu itu bilangnya Bitcoin kecil dan Bitcoin besar. Jadi era itu adalah era eksplorasi. Jadi di tahun 2016 nih mulai era-era yang booming ya. Kata blockchain itu di tahun 2016 itu mulai ada, mulai digaung-gaungkan ya. Jadi ini era early adopter. Jadi mungkin beberapa teman-teman inilah era-era ini di mana banyak sekali teman-teman di Indonesia ya mereka mulai build produk ya di tahun 2017. Ya, jadi orang-orang yang mungkin early adopter pada waktu itu mereka karena mulai duluan mereka banyak sekali build exchange ya, centralized exchange. Jadi seperti teman-teman yang sekarang ada di Indonesia yang membuat centralized exchange itu rata-rata mereka mulai di tahun 2016-2017 ya, kebanyakan. Jadi ini era ini di fase ini ya, mulai ada yang namanya ICO. Jadi banyak sekali produk-produk baru token-token diluncurkan di tahun 2017. Nah, di tahun 2018 ya ini itu udah mulai growth. Jadi di growth itu biasanya hadir ketika bear market. Ya, jadi kalau bear market yang seperti sekarang ini yang sekarang ini cukup lumayan mengerikan sih kalau saya lihat ya dibanding 2018. 2018 bear marketnya lumayan winternya lumayan kencang juga, tapi 2022 ini lebih kalau saya perhatikan dari beberapa bear market yang pernah saya lalui ya, ini 2022 ini cukup dingin ya. Jadi makanya saya pakai apa namanya pakai jaket. Jadi memang 2022 bear market ini agak berbeda di 2018. Kalau 2018 di bear market sebelumnya itu banyak menghasilkan apa namanya ide-ide baru. Jadi banyak sekali karena eranya growth ya pada waktu itu banyak sekali hadir teknologi yang kita yang sebelumnya mungkin orang nggak pernah tahu tiba-tiba melonjak, seperti pada waktu itu kehadiran DeFi di tahun 2018, lalu stable token. Jadi kehadiran stable token yang mungkin Anda pakai sekarang USDT itu mulai muncul di tahun 2018, 2017 tuh nggak ada. Jadi fase itu orang-orang beli koin, token itu semuanya pakai BTC sama ETH.
Ya, dari tahun 2018 karena banyak orang purchase pada waktu itu pakai kripto ya, yang memang harganya nggak ada back USD, jadi itu loss-nya kencang sekali. Jadi 2018 hadirlah mulai ramai orang pakai USDT. Ya, jadi inovasi itu biasanya hadir di saat bear market. Lalu muncul DeFi, juga hadir di tahun 2018. Ya. Jadi ketika harga Ethereum-nya itu jatuh, itu muncul mulai ada MakerDAO. Jadi orang mulai mengagunkan Ethereum untuk jadi stable token. Jadi memang itu yang kemunculan itu, creativity itu hadir di saat bear market. Ya, sama seperti sekarang di 2022, banyak sekali kreativitas baru yang muncul seperti digital fashion, ya seperti ini itu muncul semua di era winter dan bear market. Dan ini ketika market itu kami warming up lagi, ya seperti kita tahu biasanya ya ini bukan financial advice, tapi kripto itu eranya tuh mengikuti halving Bitcoin 4 tahun sekali. Jadi biasanya ada seasonnya ya. Itu secara historical seperti itu. Tapi ini bukan saran finansial, tapi biasanya seperti itu. Jadi ketika fase bear market, fase builder, ya, jadi sebanyak sekali para builder mereka membuat berbagai macam produk-produk baru ya yang bisa survive itu di tahun-tahun selanjutnya itu tiba-tiba meledak ya, seperti DeFi yang mulai muncul di akhir tahun 2018 itu tiba-tiba di tahun 2021 itu meledak. Ya, dan itu mungkin era maturity blockchain itu udah mulai ada di tahun 2025. Ya, di tahun 2025 itu ke atas itu kita udah melihat lah, teman-teman mungkin sudah tahu apa nih produk apa nih yang bisa mature di blockchain, yang bisa scaling. Ya sekarang itu muncul akan kelihatan di tahun 2025. Di era sekarang mungkin orang masih raba-raba dan banyak sekali mereka mencoba membuat produk-produk baru. Ya seperti itu. Jadi ini eranya dari blockchain sendiri. Ya. Sebenarnya blockchain juga itu dia connecting dots ya. Jadi yang di bawah blockchain itu sebenarnya apa sih? Ya, mostly yang di bawah itu yang pertama itu tokenisasi. Ya, jadi apapun itu bisa ditokenize ya, dari blockchain. Yang kedua dia membawa yang kedua trust dan yang ketiga trade. Jadi treaty ya. Jadi ini ya yang connecting the dot ya yang dibawa dari blockchain. Ya. Oke, jadi di blockchain itu juga ada smart contract yang memang dari semuanya ya. Sekarang tuh banyak sekali dan smart contract ini banyak sekali membuat banyak sekali bisnis model yang kita nggak bisa tahu sebelumnya ada. Dengan smart contract itu bisa hadir banyak sekali bisnis model baru. Jadi salah satunya benefit dari smart contract itu banyak, mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya. Ini akan saya cepatkan slide ini. Dan di bawah itu kayak seperti akurasi, speed, efisiensi, trust, transparansi, security, saving dan banyak sekali. Ini smart contract yang simple itu sebenarnya dari simple itu lebih kepada exchange value ya, antara misalkan simple A kirim ke B. Jadi yang kedua adalah mulai obligasi, jadi smart contract standar. Jadi ada multi party smart contract yang ketiga ya udah mulai lebih advance itu ke DAO ya, seperti itu. Oke. Ini ada beberapa contoh smart contract yang mungkin non crypto related ya, seperti logistik. Ini smart contract dipakai di beberapa produk yang di luar kripto ya, seperti logistik. Ini juga ada dari healthcare juga ya, yang bisa untuk smart contract ya. Selanjutnya juga ada insuran. Jadi insuran ini juga sebenarnya bisa di smart contract ini banyak sekali industri insuran ini bisa kebantu ya dengan adanya smart contract ya. Jadi sebenarnya dari smart contract ini kita bisa hadirkan banyak sekali ide-ide bisnis baru. Khususnya di Indonesia juga kita tahu bahwa produk blockchain juga belum terlalu banyak. Ini bisa menjadi sebuah peluang sebenarnya. Jadi dari berbagai macam produk yang ada, dengan smart contract kita bisa mewujudkan banyak sekali produk jenis baru. Juga smart contract juga ya. Jadi smart contract sebenarnya simpelnya no middleman ya, autonomous eksekusi ya. Jadi kita juga di sini autonomous eksekusi itu kalau bahasa ininya kita bilangnya no front end running. Jadi no front end running itu begini. Jadi kalau misalkan kita deploy smart contract itu yang cantiknya tuh seperti ini. Ya, kalau mungkin teman-teman di sini dulu ada yang backgroundnya tech startup ya. Kalau tech startup itu kalau kita bikin sebuah code, kita masukin ke satu website. Nah, website itu tiba-tiba mati. Itu semuanya tuh nggak bisa jalan. Kalau smart contract itu berbeda, dia lebih
kalau kita sudah push smart contract itu di blockchain, website kita mati, ini kita masih bisa akses loh. Jadi dia bisa jalan running secara otomatis, dan ini hebatnya dengan adanya teknologi blockchain yang immutable ya. Jadi dia semua bisa berproses secara otomatis tanpa menggunakan front end. Jadi nggak ada websitenya pun itu masih bisa ya. Kalau kita lihat di beberapa teman-teman di komunitas yang DeFi Legend ya, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang ikut community DeFi, itu ada banyak sekali DeFi yang mereka kadang tuh nggak pakai front end. Jadi cuma ada satu smart contract, udah lalu akses ini gitu. Jadi mereka cuma call smart contract to smart contract. Ya, jadi nggak pakai front end sama sekali. Dan banyak juga sebenarnya juga NFT juga sama. Kita bisa transfer itu tanpa menggunakan front end. Front end itu sebenarnya untuk memudahkan orang melihat secara visual. Oh ini ada gambarnya loh. Tapi sebenarnya itu diproses dengan smart contract tuh nggak ada front end juga sebenarnya bisa. Sebenarnya gitu. Dan ini membuat yang namanya immutable. Jadi kalau misalkan nih kita bayangkan kalau kita punya website tiba-tiba hostingnya habis, ya kita websitenya tuh nggak mati, datanya masih ada immutable di blockchain, smart contract-nya juga masih ada. Nah kita bisa tinggal bikin front end baru. Jadi kurang lebih inilah kelebihan dari smart contract ya. Jadi kalau zaman dulu ya bukan zaman dulu, bukan yang sekarang ya teknologi yang web 2 ya, kita kalau misalkan websitenya mati, wah itu susah. Kita cari backupnya dulu di mana lah, simpannya. Kemarin sempat backup nggak di hard disk, ternyata lupa backup, datanya hilang semua, udah akhirnya. Terus yang kedua kena hack kayak gitu. Nah itu sebenarnya banyak sekali dengan adanya smart contract itu bisa diminimize hal seperti itu. Cuma mungkin ini kan masalah kebiasaan. Ya, jadi nggak semua orang itu biasa dengan hal ini. Gitu. Kita mau berubah nggak? Dan perubahan ini mungkin perlu waktu ya. Jadi nggak secepat apa yang kita bayangkan ya. Community Web3 ini masih baby saya lihat ya. Kita perlu gimana ini bisa capai mass adoption, dan ketika ini sudah capai mass adoption mungkin orang-orang udah mulai pakai model yang seperti ini ya, model Web3. Jadi kita nggak perlu takut kayak misalkan websitenya mati lah, lupa backup dan seperti itu udah nggak perlu. Ya jadi sebenarnya ini kelebihan dari smart contract. Why kita harus mendeploy sesuatu di smart contract? Ya, kelebihannya adalah itu no front end running ya. Oke. Nah, ini juga salah satu use case ya. Hari ini mungkin saya selain kripto ini banyak sekali sebenarnya dengan smart contract dan teknologi blockchain itu bisa banyak sekali hal yang kita bangun sebenarnya. Nggak melulu soal kripto, nggak melulu soal NFT, nggak melulu soal cuan, maksudnya beli di bottom jual di pucuk gitu enggak. Jadi atau beli di pucuk jual di bottom gitu enggak. Jadi tetapi ini lebih kepada bagaimana kita bisa mendeploy sesuatu di atas teknologi blockchain. Jadi ada finance, ya, healthcare, banyak sekali yang sebenarnya bisa dibawa. Jadi teman-teman di sini mungkin yang tertarik ya mendeploy sesuatu di blockchain ini banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita hadirkan di sini. Ya, mungkin sekarang community ini masih kecil, tapi kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Ya. Ini juga salah satu contoh misalkan dari supply chain. Supply chain ini sebenarnya dengan teknologi blockchain ini bisa buat lebih baik sih sebetulnya. Kalau apalagi di Indonesia ya, ini peluangnya gede sekali. Dari misalkan dari petani masuk ke gudang, dari gudang masuk ke supplier sampai ke customer jadi loyalty point. Ini sebenarnya peluangnya gede. Cuman apakah kita mau berubah yang dari sebelumnya? Dari dulu kan kita udah merubah dari sistem kertas ke sistem web 2. Tapi apakah dari sistem itu kita mau lagi ganti gitu loh. Jadi dari sistem menggunakan blockchain lalu ke web 3. Ini sebenarnya kan PR juga ya, karena hampir mirip seperti zaman dulu kita jelasin orang ini loh, Pak, yang dulunya pakai kertas ya nggak, mungkin zaman kita bilangnya baby boomer ya. Jadi boomer itu angkatan papa saya, kalau saya kan milenial ya. Jadi agak-agak sudah 30-an tahun ke atas lah. Kalau boomer itu kan angkatan babi kita gitu. Jadi kita jelasin ini loh dari kertas jadi digitalisasi. Sekarang mereka sudah bikin digital, kita offering lagi nih teknologi baru ini. Teknologi blockchain bisa traceability, ada Web3. Nah, mereka bingung lagi, apa sih kemarin baru kita invest ke Web2, sekarang lu mau rubah lagi nih ke sini, ya nggak duit lagi. Nah, kayak gitu kan memang butuh waktu. Tapi memang dengan kalau mau berubah ke teknologi blockchain ini, supply chain itu sebenarnya jadi jauh lebih simpel. Dari A ke Z semua bisa di traceable, lalu sampai ke customer juga langsung jadi loyalty point yang semua satu jalur, dan bahkan itu bisa langsung connecting ya, interoperability antar chain. Itu sebenarnya peluangnya gede. Cuman memang butuh waktu untuk kita bisa build this industry gitu loh ya.
Nah ini dari supply chain ini kalau kita lihat ada beberapa contoh di dunia itu dari anggur ya, dari di luar negeri kan kayak anggur, jadi dari anggur itu di scan sampai ke customer, dia beli anggur berapa itu bisa ada loyalty point-nya. Ya di Indonesia ini sebenarnya bisa kalau kita lihat banyak sekali komunitas-komunitas kita kayak cengkela, apa kopi ini semua peluangnya gede. Cuman mungkin pemainnya masih sedikit, jadi pemainnya masih nggak ada ya. Kita semua teman-teman yang mungkin hadir di sini yang memang punya ketertarikan untuk build this industry ya kita bisa sama-sama untuk create demand. Karena sebenarnya karena peluangnya besar dan memang pemainnya belum banyak, bukan belum banyak sih, nggak ada. Jadi memang itu ada peluang sih di sini. Nah, ini juga renewable energi ya. Kayak misalkan nih kita bisa jual energi. Ini sebenarnya dengan tokenisasi ini bisa karbon kredit, tenaga matahari, surya ini semua dengan teknologi blockchain ya ini bisa ditokenisasi. Dan ini peluang yang besar. Kayak di luar negeri juga ada kan mereka bisa exchange ya this energi ini. Nah, ini semua menggunakan teknologi blockchain. Dan ini sebenarnya peluang besar ya bagi kita untuk bisa masuk ke